Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikah Diati Mauliani, kelas Y6C dengan nomor NPM 20180150150021 akan melakukan kegiatan konseling individual sebagai pemenuhan persyaratan tugas dari mata kuliah praktik laboratorium konseling perorangan. Pada kegiatan konseling kali ini, saya melakukan dengan konseling pendekatan klien centered. Sedikit pengertian tentang konseling pendekatan klien centered. Ialah suatu metode psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli agar tercapainya gambaran yang sesuai antara diri konseli yang ideal dengan diri konseli yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Tujuan dari konseling pendekatan klien centered ialah yang pertama untuk membantu konseli menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling. Dan yang kedua adalah konselor menduduki konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat. Sebelumnya saya mohon maaf bila konseling pada kali ini saya melakukan secara virtual ataupun online dengan menggunakan aplikasi Google Meet karena keterbatasan pandemi COVID-19 dan adanya pemberlakuan PPKM oleh pemerintah. Dan semoga kalian masih dapat menikmati video yang saya buat. Selamat menonton, selamat menyaksikan, dan enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini dengan Aina? Ya, benar, Bu. Alhamdulillah. Aina tadi yang mengirim pesan kepada Ibu ya untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya. Ibu mohon maaf sebelumnya bila konseling pada hari ini kita lanjutkan ke Google Meet karena keterbatasan sedang ada PPKM ya, pandemi, dan kita lakukan konseling pada hari ini dengan melakukan konseling virtual atau secara online. Apa Aina tidak keberatan? Tidak keberatan, Bu. Nggak apa-apa. Baik ya. Sebelumnya Pak Aina sudah pernah melakukan kegiatan konseling? Belum, Bu. Oke, baik. Sebelumnya boleh Ibu menjelaskan sedikit tentang pengertian konseling kepada Aina? Ya, Bu, silakan. Konseling ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, yaitu konselor ataupun guru BK, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Tujuan dari konseling ialah untuk membantu individu dalam mengentaskan permasalahannya. Di dalam konseling terdapat asas-asas, yaitu ada asas kerahasiaan, yang dimana permasalahan dan informasi yang terdapat pada konseling pada hari ini tidak akan diberitahu oleh siapapun kepada pihak manapun, hanya kita berdua yang tahu. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu konseli dapat terbuka terhadap masalah yang dialaminya. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, yaitu konseli melakukan kegiatan konseling secara sukarela tanpa ada paksaan. Sudah dapat dipahami oleh Aina? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan kegiatan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk Aina boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ainatus Sahri. Biasa dipanggilnya Aina. Oke. Sebelumnya Ibu juga akan memperkenalkan diri. Saya Ikah Diati Mauliani, biasa dipanggil Ike, jadi Aina boleh panggil saya Ibu Ike juga silakan ya. Ya, Bu. Apa Aina sudah siap untuk bercerita? Alhamdulillah, Bu. Sudah. Oke, boleh kita mulai? Bisa, Bu. Ayo silakan Aina. Jadi malu, Bu, ragu. Nggak usah ragu, kan tadi sudah Ibu jelaskan ya terlebih dahulu. Ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Dan kegiatan konseling pada hari ini tidak akan diberitahu kepada siapapun dan kepada pihak manapun. Jadi Aina bisa
secara nyaman untuk bercerita terhadap konseling hari ini. Iya, Bu. Jadi ini ceritanya di keluarga saya, Bu. Kan saya anak terakhir dari bertiga bersaudara. Nah, saya merasa orang tua saya tidak adil, Bu, terhadap saya. Saya selalu dimarahi, dibentak. Saya sakit hati, Bu. Tetapi kakak-kakak saya tidak seperti itu, Bu. Mama saya tidak marahi kakak-kakak saya, Bu. Berarti permasalahan ini terjadi karena sikap orang tua kamu terhadap kamu ya? Iya, Bu. Sebelumnya apa yang kamu rasakan ini sudah berlangsung secara lama? Ini semenjak saya kelas 1 SMK, Bu, saya merasa seperti ini, merasa orang tua saya tidak adil terhadap saya, Bu. Lebih sering membandingkan dengan kakak-kakak saya juga, Bu. Ibu cukup mengerti perasaan kamu ya sekarang ya. Sebelumnya, apakah kamu tahu mengapa sikap orang tua kamu seperti itu kepada kamu? Sebelumnya saya tidak tahu, Bu, karena saya ngerasa ya cuman saya aja, Bu, di keluarga yang sering dimarahi, sering dibentak. Seharusnya ya anak terakhir itu kan dimanja, Bu. Ibu mengerti ya. Jadi kamu merasa orang tua kamu melakukan tidak adil ya terhadap kamu dan kakak-kakak kamu. Lalu penyebab dari permasalahan itu apa ya? Sehingga orang tua kamu bersikap tidak adil. Saya pada hari kemarin atau kapan gitu ya, Bu, saya coba memberanikan diri untuk berbicara kepada orang tua saya. Sebenarnya saya takut, Bu, tapi kata teman saya, coba dulu ditanya kepada orang tua saya. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya sama orang tua saya, kenapa sih, Ma, Pa, selalu marah sama saya gitu. Kenapa cuman saya yang selalu dimarahi. Terus habis itu kata orang tua saya, karena kamu tuh belajarnya kurang. Coba lihat kakak-kakak kamu berprestasi, masuk sekolah internasional. Sedangkan kamu tuh selalu susah kalau dibilangin ya, disuruh belajar, disuruh sekolah. Itu sih, Bu. Jadi asal mula permasalahan ini karena akibat perbedaan prestasi belajar ya dalam prestasi belajar di sekolah. Menurut orang tua kamu sedikit kurang berprestasi di sekolah seperti itu, Aina? Iya, Bu. Oke, tadi juga Ibu mendengar bahwa kamu didukung oleh teman kamu untuk berbicara secara baik-baik terhadap orang tua kamu untuk menanyakan penyebab dari permasalahan mengapa orang tua kamu selalu bersikap tidak adil kepada kamu ya. Iya, Bu. Saya di sekolah punya teman atau sahabat. Ya, dia namanya Lia. Nah, Lia ini bisa saya jadi tempatkan curhat, Bu, cerita, Bu, ke dia. Dan dia juga sering menasehati saya untuk saya seharusnya tidak boleh ngerasa saya tuh berbeda dari kakak-kakak saya, karena menurut Lia ini kita tuh sama gitu, Bu. Jadi saya berteman dengan Lia ini alhamdulillah dapat positifnya gitu loh, Bu. Wah, bagus ya kalau kamu bertemu teman yang seperti itu yang selalu memberikan hal positif terhadap kamu, selalu mendukung kamu dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan kamu ya. Ibu sangat bersyukur sekali ya.
kamu mendapat pertemanan seperti itu. Jadi kamu tidak selalu merasa sendiri atau sedih atas permasalahan yang kamu hadapi di keluarga kamu seperti itu. Iya Bu, sekarang juga Lia, semenjak karena Lia, saya juga rajin belajar Bu, karena dia sering mengajak saya untuk bekerja kelompok. Apa yang saya tidak mengerti, dia selalu ajarkan kepada saya Bu. Bagus banget. Berarti dia mendukung juga untuk kamu meningkatkan prestasi kamu di belajar ya, di sekolah. Iya Bu. Lalu setelah kamu berteman dengan Lia ini, apakah orang tua kamu masih bersikap sama seperti itu? Awalnya masih sama Bu. Menurut orang tua saya tidak bisa berubah Bu. Saya akan kedepannya akan sama seperti ini terus-terusan. Makanya saya berjuang Bu, belajar lebih baik lagi untuk saya bisa mendapatkan kepercayaan orang tua saya kalau saya tuh bisa berubah, saya bisa membanggakan kedua orang tua saya nantinya. Baik, sebelumnya atas permasalahan kamu dengan orang tua kamu, apakah kamu sudah tahu penyebabnya? Kan kamu sudah tahu bahwa prestasi belajar yang berbeda dengan kakak kamu, terus juga karena kamu susah dibilangin ya. Iya Lalu Bu, apakah kamu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan itu agar orang tua kamu tidak bersikap seperti itu lagi kepada kamu, Aina? iya Bu, di rumah saya juga jadi lebih menurut kata perintah orang tua saya lebih rajin belajar juga di rumah. Saya juga mulai mencari tempat-tempat les untuk bisa belajar tambahan di luar sekolah, di luar jam sekolah, Bu. Bagus sekali ya. Berarti kamu juga berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar juga ya, biar tidak dibeda-bedakan lagi. Kamu juga sudah mencari tempat les juga. Apakah kamu sudah mengikuti lesnya sekarang? Alhamdulillah sudah Bu, sudah 2 minggu saya mengikuti di tempat les itu. Alhamdulillahnya juga nilai saya lumayan membaik Bu, lebih bagus lah dibandingkan sebelumnya. Wah, hebat sekali ya. Berarti ada peningkatan secara yang positif gitu ya dari kamu bimbel, terus les juga ya. Lalu teman kamu bagaimana sekarang? Setelah kamu, apakah kamu sering menceritakan gitu perkembangan permasalahan kamu terhadap orang tua kamu kepada temanmu? Iya Bu, karena saya mendengarkan nasihat teman saya coba lagi cerita sama dia, ternyata ya seharusnya saya berani berbicara kepada orang tua saya agar saya tahu permasalahannya di mana, agar saya tidak ngerasa semua tuh tidak adil terhadap saya gitu Bu. Baik-baik. Berarti teman kamu itu emang benar-benar mendukung kamu sekali ya. Ibu sangat senang atas pertemanan kamu yang begitu membawa hal yang positif gitu terhadap permasalahan kamu maupun tentang prestasi belajar kamu. Iya Bu. Lalu setelah kamu meningkatkan prestasi belajar kamu, apakah sifat orang tua kamu masih seperti itu terhadap kamu di rumah? Sekarang sudah mulai membaik Bu, sudah berbicara sama dengan seperti kakak saya, lebih lebih baik lagi Bu, terutama mama saya Bu. Alhamdulillah ya, Ibu turut senang mendengarnya. Semoga kedepannya orang tua kamu juga dapat lebih mengerti, dapat bisa memahami agar tidak bersifat seperti itu lagi kepada kamu ya. Iya Bu. Lalu usaha kamu akan kamu lakukan secara konsisten atau hanya untuk sementara aja nih sampai orang tua kamu sudah bersikap adil terhadap kamu? Insya Allah Bu, konsisten. Saya ngerasa saya sudah nyaman terhadap diri saya yang seperti ini dengan
semangat belajar dengan teman-teman yang mempengaruhi positif terhadap saya, yang membawa saya kayak lebih baik lagi ke depannya. Ini juga untuk masa depan saya juga, Bu. Alhamdulillah ya, kalau kamu sudah ada usaha maupun niat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Ibu mau menanyakan apakah usaha kamu sudah cukup untuk menghadapi permasalahan kamu ini atau untuk menyelesaikan permasalahan kamu ini terhadap orang tua kamu? Alhamdulillah, menurut saya cukup, Bu, karena saya ngerasa orang tua saya juga sudah tidak seperti dulu lagi, Bu. Saya juga benar-benar harus lebih semangat lagi biar mama saya tetap percaya terhadap saya supaya saya tidak dibanding-bandingkan lagi dengan kakak-kakak saya. Hmm, Sebelumnya berarti setelah kamu bertemu dengan teman kamu ini, kamu baru merasakan hal positifnya ya tentang permasalahan kamu ini. Lalu sebelum kamu berteman dengan teman kamu ini, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Atau misalkan kamu hanya berdiam diri, atau misalkan kamu hanya ya udah bodo amat gitu, atau seperti apa? Iya, Bu, awalnya saya hanya berdiam diri di kamar. Saya malas keluar kamar, Bu. Saya sama sekali di rumah tidak pernah keluar kamar. Menurut saya kamar itu tempat ternyaman saya, Bu. Soalnya kalau di kamar saya ngerasa saya nggak akan dimarahi sama orang tua saya gitu. Saya nggak akan dengar omelan-omelan dari orang tua saya, Bu, terutama mama saya. Hmm, Apakah dengan sikap seperti itu menurut kamu itu sudah benar dan dapat menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Sebenarnya tidak, Bu. Karena itu saya mencoba cerita kepada teman saya dan akhirnya teman saya menasehati seperti itu. Awalnya saya juga ragu, Bu, malas untuk mengikutinya. Tapi karena semakin saya ngerasa sedih, selalu sendiri, nah akhirnya saya coba, Bu, untuk berani berbicara kepada orang tua saya. Hmm, Berarti setelah kamu berteman dengan teman kamu ini, setelah teman kamu juga memberi solusi terhadap kamu ya, kamu mulai merubah sifat kamu terhadap orang tua dan alhamdulillahnya juga orang tua sudah mulai membaik ya terhadap kamu ya. Seperti itu Aina. Iya, Bu, alhamdulillah banget, Bu. Oke, berarti dari permasalahan yang sedang kamu alami ini apa kesimpulannya? Atau usaha kamu ke depannya apa agar permasalahan ini tidak dapat terjadi lagi atau terulang kembali ya? Ya, Bu, saya nggak mau terulang kembali karena saya ngerasa sedih banget, Bu. Saya selalu merasa hanya saya di dunia ini yang kayak gini gitu, Bu. Nah, makanya saya berusaha untuk lebih baik lagi, belajarnya lebih giat lagi. Saya juga akan merubah diri saya untuk selalu mengikuti atau mendengarkan perkataan orang tua saya. Saya juga harus lebih giat lagi, Bu, belajarnya, Bu, agar saya tetap mendapatkan kepercayaan orang tua saya dan saya tidak boleh merusak lagi itu. Wah, bagus ya. Berarti kamu sudah bisa untuk menyelesaikan permasalahan kamu dan bisa mendapatkan solusinya untuk kedepannya. Agar Ya, kamu Bu. bisa menjadi lebih baik lagi, Ibu sangat mendukung, sangat salut terhadap pertemanan kamu dengan Lia itu ya, teman Iya, Bu. sekelasmu. Iya, Semoga teman pertemanan sekelas. ya, semoga pertemanan kalian terus berlanjut dan semoga juga pertemanan kalian membawakan hal-hal positif yang lebih baik lagi ke depannya, yang lebih banyak lagi ya, yang dapat bermanfaat untuk kalian berdua ataupun eh, orang-orang sekitar gitu ya. Ya, Bu. Amin. Makasih, Bu. Sama-sama. Apa sudah hanya itu saja yang ingin kamu ceritakan atau masih ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan, Aina?
Ada Bu, di sekolah saya Bu, Ya, silakan. terutama terutama di kelas saya sih Bu. Semenjak saya dekat dengan Lia ini, karena Lia ranking 1, jadi teman-teman ngelihatnya tuh saya gimana gitu. Kayak apa sih namanya? Kayak cemburu mungkin ya. Saya kok bisa sih dekat sama si Lia ini yang ranking 1, karena sebenarnya saya dekat sama Lia juga, ranking saya juga bertambah Bu, membaik gitu, meningkat. Oke, berarti ini permasalahan yang ada di kelas ya. Ya Bu. Teman-teman kamu mengira kamu itu hanya memanfaatkan si Lia gitu ya? Maksud Ya kamu? Bu. Iya. Tenang aja. Kamu tunjukkan kan karena kamu juga sekarang sedang melakukan les ya di luar sekolah. Kamu tunjukkan saja walaupun kamu masih berbeda jauh mungkin nilainya, tapi kamu tunjukkan bahwa bukan hanya dari Lia saja kamu mendapatkan ilmu, namun kamu juga sungguh-sungguh dalam untuk menempuh prestasi kamu di sekolah agar lebih baik, yaitu dengan menambah les, kan? Iya Bu. Jadi kamu nggak usah pikirin tentang omongan teman-teman kamu di kelas. Kamu harus tetap berprestasi, tetap fokus dalam belajar, dan tetap berteman dengan baik dengan Lia, karena menurut ibu Lia adalah teman yang baik yang bisa membawa hal positif terhadap kamu ya khususnya. Dan semoga juga teman-teman kamu juga akan sadar bahwa kamu juga sebenarnya berprestasi, hanya saja kamu tertinggal gitu. Sebelum-sebelumnya tidak ada semangat dalam belajar, mungkin Iya Bu. dengan dapat berteman dengan Lia, akhirnya kamu termotivasi lebih semangat lagi dalam meningkatkan belajar kamu di sekolah, sehingga kamu bisa les untuk mengejar ketertinggalan pelajaran kamu di sekolah seperti itu. Iya Bu. Makasih Bu. Ya, Ya, semoga semoga saya tetap bisa bertahan dengan pendirian saya ini, agar saya tidak mau terjadi terulang lagi masalah-masalah yang kayak gini Bu. amin. Semoga usaha dan niatan kamu terus berlanjut ke depannya ya. Iya Bu. Amin. Karena karena sebentar lagi kamu akan melanjutkan sekolah kamu ke perguruan tinggi, bisa jadi kamu juga lanjut ke jenjang bekerja gitu ya. Jadi semoga permasalahan ini dapat diambil hikmahnya dan solusinya ke depannya dapat merubah diri kamu menjadi lebih baik lagi ya Aina. Iya Bu. Doain ya Bu, semoga saya bisa masuk perguruan tinggi yang saya inginkan. Amin. Oke. Apakah konseling pada hari ini sudah cukup untuk Aina? Atau masih ada yang ingin diceritakan? Enggak Bu, sudah cukup. Saya sudah merasa lebih plong, lebih bebas, tidak ada rasa beban. Alhamdulillah, berarti sekarang kamu sudah tahu ya cara untuk menghadapi permasalahan yang kamu hadapi saat ini? Iya Bu, sudah. Alhamdulillah. Lalu, apakah konseling ini sudah cukup untuk Aina pada hari ini? Sudah Bu, cukup Bu. Berarti apakah konseling pada hari ini mendapatkan manfaat untuk Aina? Iya Bu, alhamdulillah bermanfaat sekali untuk saya, untuk diri saya juga Bu. Saya akhirnya lebih bisa percaya diri lagi terhadap diri saya. Sebenarnya saya masih bisa berbuat yang lebih lagi dari sebelumnya. Amin, alhamdulillah. Kalau sudah jelas dan sudah cukup, mungkin konseling pada hari ini kita tutup saja atau kita akhiri ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, semoga konseling pada hari ini dapat bermanfaat untuk Aina ke depannya. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan pada konseling hari ini atau terdapat kekurangan pada konseling hari ini karena keterbatasan
ini ya, kendala ya, karena sedang pandemi, jadi kita melakukan konseling virtual seperti ini. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Untuk nanti saya masih bisa kan ya Bu konseling lagi ke Ibu? Ya, jadi bila Aina perlu konseling berikutnya atau masih ada yang Aina ingin ceritakan kepada Ibu, silakan lakukan konseling kepada Ibu. Silakan hubungi Ibu lagi untuk melakukan konseling berikutnya. Jadi Aina Bu. bisa konseling terhadap Ibu kapanpun dan dimanapun ya Aina, karena konseling bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Nggak usah ragu-ragu jadinya Aina untuk menghubungi Ibu ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Berarti perasaan Aina bagaimana nih setelah konseling pada hari ini? Sudah lebih tenang, sudah lebih bebas lah Bu perasaannya, sudah tidak ngerasa sedih lagi, ngerasa sendirian lagi, ngerasa kecewa terhadap diri sendiri juga Bu. Alhamdulillah ya. Kalau begitu kita akhiri konseling pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas Aina yang sudah melakukan konseling pada hari ini ya terhadap Ibu. Iya Bu. Baiknya kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video konseling individual yang saya buat. Semoga video tersebut dapat bermanfaat. Dan mohon maaf bila dalam video tersebut masih banyak kekurangan dan kendala dalam sinyal. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.